mengadili. 1. Menolak eksepsi tim penasihat hukum terdakwa. 2. Menetapkan pemeriksaan perkara nomor 797 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Putri Chandrawati dilanjutkan. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh kami Majelis Hakim. Putusan selamana diucapkan pada sidang terbuka pada hari itu juga dibantu oleh Saudara Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa dan kuasa hukumnya. Menimbang bahwa dengan dikesampingkannya seluruh keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan /10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang terdaftar di Kepaniteraan Pidana dengan register perkara nomor 796 PIT B 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena putusan ini mengenai keberatan dari penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan penuntut umum, maka perhitungan mengenai biaya perkara ini ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Memperhatikan pasal 156 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 143 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili. 1. Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 PIT B /2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut di atas. 3. Menangguhkan biaya perkara dengan putusan sampai dengan putusan akhir. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati bakal bertemu dengan orang tua Brigadir J di persidangan berikutnya dalam agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 1 November 2022 mendatang. Keluarga Yosua akan dihadirkan menjadi saksi terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir J. Sebelumnya, Majelis Hakim menolak eksepsi dari Ferdi Sambo terkait dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan perkara pembunuhan Brigadir J. Pembacaan putusan sela ini dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 26 Oktober 2022. Maka selanjutnya sidang akan mengagendakan pemeriksaan saksi, yaitu 12 saksi dari keluarga Brigadir J. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kata Wahyu, telah memenuhi syarat formil dan material, sehingga hakim memerintahkan jaksa untuk melanjutkan kasus ini ke tahap pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi ke persidangan. Sidang akan dilanjutkan ke tahap pembuktian pada Selasa 1 November 2022 dengan menghadirkan 12 saksi. Keluarga hingga pacar Brigadir J akan hadir bersaksi di persidangan. Selain di sidang Putri, keluarga korban juga akan bersaksi untuk terdakwa Ferdi Sambo. Kuasa hukum Nofriansah Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, menduga istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, ikut menembak kliennya. Hal itu diungkapkan Kamarudin saat menjadi saksi untuk terdakwa Barada Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 25 Oktober 2022. Kamarudin mengatakan informasi tersebut ia dapat usai melakukan investigasi setelah tewasnya Brigadir J. Hakim pun bertanya dari mana Kamarudin mendapatkan informasi tersebut.
Namun Kamarudin tidak mau mengungkap informan yang mengungkap soal peran Putri yang ikut menembak itu. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengklaim mendapat informasi rahasia dari seseorang yang menyebut Putri Chandrawati menggoda kliennya saat di Magelang, Jawa Tengah. Namun Yosua ketika itu tidak mau dan pergi. Brigadir J diklaim Kamarudin menolak. Sampai pada akhirnya Kuat Maruf disebut menodongkan pisau kepada Brigadir J. Berdasarkan informasi yang diterima, kata Kamarudin, asisten rumah tangga Putri Chandrawati bernama Susi menangis saat kejadian tersebut. Hanya saja dia tidak mengetahui alasan dibalik tangisannya. Oke sahabat Korea Official, demikianlah berita terkini yang dapat saya sampaikan. Silakan teman-teman bantu like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk teman-teman yang belum berlangganan. Korea Official, salam sehat selalu.